Oke, baik. Selamat sore ya, ini sudah menjelang sore, siang menjelang sore. Terima kasih Supply Chain Indonesia sudah menghadirkan seminar Outlook Bisnis Logistik 2023 dan kebetulan saya dikasih topik tentang industri pangan ya ke 2023 yang relasinya dengan perusahaan yang kebetulan sekarang tempat saya bekerja. Boleh di slide, langsung kita mulai slide aja. Oke, boleh langsung next. Oke, baik. Untuk memulainya saya coba menggambarkan tentang industri agro ya, agrobisnis yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara tentang industri agro tentu tidak bisa terlepas dari berbagai hal yang berkaitan dengan pangan maupun juga dari sisi penyediaan dari sisi supply hingga demand-nya. Nah, kalau kita bicara industri pangan tentu kita akan bicara tentang industri-industri makanan dan minuman yang berbasis dengan bahan baku pertanian, perkebunan maupun perikanan yang ada di dalam negeri. Nah, kita bisa melihat bahwa industri makanan dan minuman ini akan menjadi salah satu pendorong ya, pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ada 4 hal yang bisa kita lihat di dalam industri agro ini. Kita bisa melihat bahwa ada suatu kesempatan kita memberikan penambahan nilai ya, added value dalam setiap industri agro, kemudian juga dari sisi peningkatan nilai ekspor, kemudian juga dari sisi penyediaan lapangan kerja dan import. Dan kalau kita bisa katakan bahwa semua hal ini, keempat hal ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan baik dari petani, peternak maupun nelayan. Nah, saya ingin tunjukkan dari sisi peranan industri tersebut, boleh next. Kita bisa melihat bahwa menurut data statistik yang diambil dari kuartal 2 tahun 2022, kalau kita masuk ke dalam produk domestik bruto ya di sektor industri, kita lihat bahwa makanan dan minuman ini menjadi salah satu motor ya, motor pertumbuhan dengan mengambil komposisi hingga 34,44% dari keseluruhan sektor industri yang ada. Artinya bahwa sektor industri makanan dan minuman ini menjadi motor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Boleh next. Nah, kalau kita lihat dari proses kuartal per kuartal, kemudian kita lihat dari pertumbuhan dari tahun ke tahun, kita lihat bahwa ada pertumbuhan yang cukup signifikan ya dari kuartal 2 tahun 2020 hingga ke kuartal 2 2022. Nah, ini menunjukkan bahwa di industri ini bertumbuh dengan sangat pesat. Kalau kita bisa bicara berarti ada peluang di sana dari sisi penyediaan supply, juga ada peluang untuk pertumbuhan hingga ke sisi demand. Dan kalau kita lekatkan dengan bisnis logistik, maka kita melihat bahwa setiap proses mobilisasi dari sisi supply hingga ke sisi demand membutuhkan support dari industri logistik. Begitu juga industri-industri penunjang lainnya. Jika industri makanan dan minuman ini bertumbuh, maka industri-industri penunjang seperti misalnya kita lihat bahwa untuk di sektor pertanian membutuhkan pupuk. Industri pupuk tentunya ketika melakukan proses
eh, produksi membutuhkan support dari sisi logistik juga. Nah, oleh sebab itu dengan melihat potensi ini, maka dari sisi industri logistik sendiri bisa mengambil banyak peran ya. Mulai dari proses, kalau kita bicara di sisi logistik, kita bicara dari sisi penyimpanan, kemudian dari sisi transportasinya, seiring dengan perkembangannya kita bisa melihat bahwa kebutuhan itu akan terus meningkat. Oke, boleh next. Nah, ada beberapa 3 inline line yang bisa ditunjukkan di sini. Di sini kita melihat bahwa industri makanan ini menjadi poin-poin dari sisi nilai tambah bahan baku kita. Kita punya sumber daya yang luas, kita punya potensi lahan yang cukup luas di Indonesia, dan kita tinggal memprosesnya dengan melakukan nilai tambah. Artinya apa yang menjadi dasar dari industri makanan dan minuman itu sendiri, yaitu dari sisi pertanian, peternakan itu memerlukan pengolahan yang lebih lanjut agar bisa mendapatkan nilai tambah yang baik. Dari sisi itu pula kita juga melihat bahwa pertumbuhan ini juga mendorong lapangan kerja dengan penambahan sektor-sektor baru yang mendukung dari industri makanan dan minuman ini, maka pertumbuhan dari lapangan kerja ini bisa kita dapatkan. Dan yang terakhir adalah dari sisi ekspor dan impor. Ini juga menjadi potensi bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan dari sisi ekspor dan impor. Nah, next. Nah, kalau kita bicara dari ini ya, global food security, nah, ini menjadi salah satu poin penting bagi negara-negara di dunia. Indonesia saat ini menduduki peringkat 63 dari 133 negara. Ada 3 poin yang menjadi penilaian dari food security ini. Yang pertama, keterjangkauan. Keterjangkauan ini adalah bagaimana suatu negara dapat mendapatkan akses pangan secara mudah, baik itu berasal dari proses produksi yang ada di dalam negara tersebut ataupun memperolehnya dari luar negeri atau impor. Kemudian juga poin dari food security ini adalah ketersediaan atau availability. Artinya setiap produk pangan harus tersedia dari di dalam negeri tersebut, baik itu berupa produk langsung maupun yang menjadi cadangan pangan bagi negara tersebut. Dan yang terakhir adalah kualitas dan keamanan atau quality and safety. Nah, ini Indonesia saat ini sudah menduduki peringkat 63 dari 130 negara dengan poin 60,2. Ini cukup membanggakan karena kita tahu dengan seperti yang sudah disampaikan juga oleh pemerintah kita bahwa secara global banyak negara yang menghadapi krisis pangan. Nah, kaitannya banyak hal ya, dengan kondisi, misalnya dengan kondisi politik maupun kondisi iklim yang menyebabkan banyak negara yang mengalami kesulitan dalam menyediakan krisis pangan, dan ini kita cukup bisa membanggakan dan kita bisa apresiasi kepada pemerintah juga. Salah satunya Indonesia juga sudah benar-benar melihat, memfokuskan tentang terjadinya krisis pangan ini di negara kita. Nah, next, kalau bicara tentang potensi pangan, maka saya coba mengaitkan dengan potensi pertanian di Indonesia. Indonesia punya potensi tentang keanekaragaman hayati yang hal ini yang bisa kita eksplorasi, dan masih banyak dari keanekaragaman ini yang bisa kita proses untuk menjadi substitusi dari apa yang kita
punya saat ini. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat bahwa kebutuhan paling terutama sekarang ini adalah beras. Dan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa riset yang bisa menggantikan beras tersebut untuk digantikan dengan sumber pangan yang lain dengan kualitas dan tingkat gizi yang sama. Kedua adalah lahan pertanian. Nah, lahan pertanian ini kita punya banyak potensi lahan pertanian yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia sendiri sudah melalui gerakan food estate yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan penanaman untuk lahan-lahan yang pasif. Nah, ada dua sisi yang dilakukan. Yang pertama tentu pemanfaatan lahan yang pasif ini untuk ditanami tentunya harus juga memerlukan dari sisi demand-nya. Nah, untuk sisi demand-nya ini sudah dicarikan untuk istilahnya off-taker-nya, jadi yang akan mengambil dari lahan pertanian. Nah, kebetulan dari PT Edan Pangan Indonesia sendiri sudah juga melakukan secara aktif bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk ikut serta dalam program food estate ini di beberapa daerah dan aktif sebagai off-taker. Artinya setiap yang ditanam di daerah yang menjadi bagian dari pengembangan food estate tersebut, PT Edan Pangan Indonesia akan aktif menjadi off-takernya, akan mengambil seluruh hasil panen yang ditanam. Nah, berikutnya adalah bonus demografi. Bonus demografi yang dicatat di tahun 2010 dan 2040 ini tentu kita melihatnya dari dua sisi ya. Yang pertama tentu kita melihat bahwa ada perkembangan secara signifikan untuk dari sisi demand. Artinya angka usia produktif akan semakin tinggi dan itu akan menjadi potensi bagi kenaikan pada kebutuhan pangan. Namun yang kedua juga yang perlu diperhatikan adalah dari sisi pengelola pertanian sendiri. Dan ini juga menjadi poin utama untuk bagaimana kita punya tenaga-tenaga ahli ataupun lulusan-lulusan dari universitas yang berbasiskan tentang pertanian itu juga bisa ikut menjadi motor bagi perkembangan pertanian Indonesia. Dan yang keempat adalah tentang inovasi dan teknologi. Oke, dikit lagi. Oke, boleh lanjut sedikit, 5 menit lagi. Ya. Ini ada data tentang lahan baku sawah. Di tahun 2019 kita melihat bahwa ada 7.463. Jadi di tahun 2018 itu ada 7.100.000, kemudian di 7.400.000 ternyata ada pertumbuhan sebanyak 300.000 hektar. Nah, ini kenapa terjadi? Karena ada beberapa mapping yang tidak secara detail ya dari Kementerian ini ya, yang bagian pertanahan ketika melakukan citra satelit ada beberapa daerah yang sawah-sawah yang tergenangi yang tidak bisa dicitrakan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada pertumbuhan dan ini ada potensi bahwa kita bisa mengaktifkan kembali lahan-lahan yang pasif. Artinya ada potensi untuk bisa lebih mengembangkan lahan pertanian. Dan yang kita juga lihat ada statistik tentang usia petani yang secara distribusi ini juga masuk ke dalam usia-usia produktif. Next, boleh next. Nah, tantangannya adalah apa? Tantangannya adalah perubahan iklim. Nah, tantangan perubahan iklim ini dari riset kita tahu ada fenomena La Nina. Fenomena La Nina ini akan menyebabkan ada anomali pada iklim kita. Suhu kemarau yang lebih panjang ataupun curah hujan yang lebih banyak. Nah, impact-nya apa? Impact-nya kita pada pergeseran pola dan kalender tanam.
kita punya pola dan kalender tanam yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi ketika terjadi anomali pada iklim, jika misalnya terjadi curah hujan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan pada varietas pada atau komoditas pada tanaman-tanaman tertentu itu tidak bisa dilakukan karena harus menunggu musim hujan yang turun. Selain itu juga hama. Dengan perubahan iklim ini, hama ini akan menjadi lebih challenging, menjadi lebih sifatnya lebih anomali lagi. Dan juga dari sisi timbulnya penyakit dan tanaman dan hewan. Next, satu lagi. Nah, ini juga dari sisi supply and demand, saya mencontohkan ada 3 hal ya di Indonesia ini, terutama dari sisi supply-nya. Pertama, kedelai. Kita punya ketersediaan di dalam negeri itu sampai 900.000 ton, tapi kebutuhannya lebih dari itu, ada 3,49 juta ton. Dan sisanya apa? Sisanya kita impor. Begitu juga gandum kita tidak punya produksi sendiri, sehingga seluruh total yang kita butuhkan itu diimpor. Dan kita tahu sekarang salah satu negara supplier dari gandum kita itu ada di Ukraina ya. Jadi ini juga menjadi challenge ya tentang kondisi geopolitik. Begitu juga gula, kita tidak punya supply raw sugar di dalam negeri, tapi kebutuhannya ada dan semuanya itu harus melalui import. Nah, terakhir tentang next boleh. Nah, ini tantangannya. Yang pertama, kita punya potensi peluang ini adalah pasar domestik. Pertumbuhan jumlah penduduk hingga saat ini sampai 273 juta jiwa ini juga membuat itu menjadi satu potensi bagi industri makanan dan minuman. Lalu kemudian juga ada sumber daya alam yang kita punya, dan pola konsumsi pada semakin era pasca pandemi COVID ini, kita tahu bahwa semakin banyak kebutuhan tentang industri makanan dan minuman, dan salah satunya juga perkembangan dari bisnis kuliner yang itu juga mendorong tentang industri makanan dan minuman. Dan yang terakhir ada industri nasional. Nah, ini kita punya gap dari sisi kebutuhan dan bagaimana kita memenuhinya, dan ini juga meningkatkan dari industri. Nah, kita juga punya challenge di sisi impor bahan baku. Tadi sebagai contohnya ada beberapa komoditas seperti kedelai, kemudian gula, dan juga gandum ya. Nah, ini kebutuhan impornya hingga 62%. Dan ini bisa kita manfaatkan tentang peluang-peluang ini, termasuk juga tentang bahan baku dari industri yang masih belum dikelola secara modern. Jadi beberapa challenge-nya yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan yang terakhir juga mismatch di antara petani dan industri. Nah, kita tahu bahwa ini kita ada gap antara supply dan demand. Kebutuhan dari industri juga terkadang tidak match dengan dari sisi apa yang harus disuplai dari sisi petani. Mungkin itu cukup sekian dari paparan saya. Semoga bisa bermanfaat.